مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Baik Ustaz, ini sudah masuk cukup banyak pertanyaan, tetapi sebelumnya kita beri kesempatan untuk Bapak Kapolres barangkali ingin bertanya langsung, kehormatan kepada Ustaz Abdul Somad, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Yang terhormat Ustadz Abdul Somad, langsung saja saya ada satu pertanyaan. Bagaimana pandangan Islam terkait nikmat keamanan? Karena tugas saya kebetulan berkaitan dengan keamanan ini. Jadi bagaimana pandangan Islam terkait nikmat keamanan? Apakah betul dalam satu riwayat disebutkan Nabi pernah mendahulukan dalam doanya tentang keamanan dibanding rizki? Bahkan di beberapa kesempatan Nabi menyandingkan dalam doanya tentang keamanan dengan keimanan, keselamatan dan keislaman. Mungkin itu yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat Islam, menjaga keamanan harta, maka diharamkan riba dan mencuri. Menjaga keamanan nyawa, maka diharamkan membunuh. Menjaga keamanan kehormatan, maka diharamkan ghibah, gosip, namimah. Menjaga keamanan keturunan, maka diharamkan zina dan menggugurkan kandungan. Menjaga keamanan harga diri, maka diharamkan caci maki, sumpah serapah. Siapakah muslim itu ya Rasulullah? Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah selamat orang lain dari lidahnya dan tangannya, aman tetangganya dari lidahnya. Mana yang lebih didahulukan, rezeki atau keamanan, keselamatan? Didahulukan selamat, karena tidak mungkin rezeki datang kalau orang tidak menjamin keselamatan. Iman diambil dari 3 huruf, alif, mim, nun. Iman, dari kata alif, mim, nun inilah iman. Dari kata alif, mim, nun inilah aman. Dari kata alif, mim, nun inilah amanah. Maka diungkapkan la imana illa bil amanah. Tidak beriman orang kalau tidak menjaga amanah. Kalau menjaga amanah, maka terwujudlah keamanan. Oleh sebab itu kita jaga keamanan, ketertiban kita, maka selamatlah kita dunia akhirat insyaallah Rabbul Alamin. Apakah ada aktivitas mengqadha salat? Kalau ada, dasar dalilnya apa? Lengkap 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Bisa tulis di Google Ustadz Sarwat Qadha Salat, coba tulis Ustadz Sarwat Qadha Salat, enter. Ustadz Sarwat alumni dari kiai yang lain. Kiai kadang nggak nerjemah buku, baca kitab, sedangkan yang ini nulis langsung ada tulisan terjemahnya. Saya tidak ambil dari situ, saya ambil dari fikih-fikih perbandingan mazhab. Saya juga ada menulis dalam Al-Fiqh, dalam buku 99 tanya jawab salat, download gratis di Play Store, ada di dalam. Kalau mau tulisan yang lain, Ustadz Sarwat Qadha Salat. Lalu katanya Ustadz kami mengatakan nggak perlu diqadha, cukup istighfar aja. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Kata Imam Ibnu Taimiyah, jadi masalah ini ikhtilaf. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali qadha. Imam Ibnu Taimiyah istighfar sih, taubat nasuha. Ustadz tolong jelaskan bagaimana ilmu thariqah itu. Bagaimana jika seorang tidak mempelajari ilmu? Karena pengetahuan saya mempelajari ilmu thariqah itu, apakah wajib? Saya hadir di majelis Syekh Al-Habib Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki.
Ketika kami tanya, apakah dulu Said Muhammad ada mengajarkan tarekat? Kata Said Usama Mansi, ada orang datang minta ijazah tarekat Naqsyabandiyah, beliau beri. Ada yang minta ijazah tarekat tarekat Qadiriyah, beliau beri. Ada yang minta tarekat Abdul Hasan Syaziliyah, beliau beri. Dan saya tanya pula Syekh Muwaffaq, mursyid tarekat Syaziliyah dari Suriah, mursyid beliau, sekarang tinggal di Turki. Kata Syekh Muwaffaq, seorang ulama berijtihad mengumpulkan wirid-wirid dari hadis sunnah Nabi, Quran, lalu menurut dia ini yang sesuai untuk muridnya, lalu dia ajarkan. Datang Syekh Bahauddin Naqsyabandi, tarekat Naqsyabandiyah. Datang Syekh Abdul Qadir Jilani, tarekat Qadiriyah. Datang Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, tarekat Syaziliyah. Datang Syekh Abdullah Syattari, tarekat Syattariyah. Oleh sebab itu kita ada namanya JATNU, Jamiah Ahlu Tariqat Nahdlatul Ulama. Ada namanya JATMI, Jamaah Ahlu Tariqat Mu'tabarah Indonesia. Mesti cukup syarat, harus ada silsilah sampai ke guru, mesti bersanad, mesti mengikut Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau ada orang bertanya ke saya, Ustadz boleh nggak saya ikut tarekat? Saya tanya mursyidnya siapa? Lihat dulu mursyidnya, karena banyak juga orang memakai nama tarekat tapi belum mursyid dan meninggalkan syariat, karena yang kita lihat itu adalah zikirnya. Bagaimana setelah ikut tarekat menjadi lebih rajin berzikir, menjadi lebih istiqomah. Ustadz Somad, saya jamaah Ustadz, alhamdulillah. Saya sedang di Jawa nih Pak Ustadz, alhamdulillah. Saya mau ngambil tarekat. Dengan siapa? Dengan Kiai Habib Lutfi bin Yahya. Di mana? Pekalongan. Boleh nggak Ustaz? Saya bilang kenapa nggak boleh? Ini kan Habib, orangnya tidak meninggalkan syariat. Akhirnya dia mengambil tarekat Syaziliyah. Sudah. Apa amalannya? Saya disuruh zikir Pak Ustaz. Terus nggak boleh meninggalkan sholat berjamaah. Terus harus tetap istiqomah. Terus harus tetap menyambung silaturahim. Oh, itu ajarannya? Iya, sama. Itu adalah pesan-pesan dari ulama yang diajarkan oleh Imam Abdul Hasan Asy-Syazili. Idza ra'aitar rajul, kalau kamu lihat ada orang yatiru fil hawa, bisa terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan kau tertipu, jangan kau terpukau, karena iblis pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya dalam melaksanakan sunnah, melaksanakan Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan cukup banyak Ustaz, bukan cukup tapi sangat banyak. Dulu sebelum hijrah saya dan kawan-kawan sering mengelompokkan Islam NU Muhammadiyah. Kita beda. Setelah hijrah ketemu kawan-kawan solehah, tapi masih saja suka mengelompokkan Islam. Bagaimana pendapat Ustaz? Berarti belum hijrah. Kalaupun sudah hijrah, hijrahnya baru ibarat download ceramah baru 20%. Udkhulu fi silmi kafah. Kafah itu apa Pak Ustaz? Kabeh. Kalau mau download keseluruhan. Kalau masih mengelompok-ngelompokkan, belum hijrah. Ini adalah organisasi sosial kemasyarakatan bergerak di bidang dakwah, pendidikan, kesehatan. Ada rumah sakit Muhammadiyah, ada universitas Muhammadiyah, ada lembaga dakwah Muhammadiyah, ada pesantren Nahdlatul Ulama, ada lembaga dakwah, ada Lakpesdam, ada lembaga penelitian, ada penulisan buku. Nah, ini adalah lembaga sosial kemasyarakatan. Masih ada yang lain, ada PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, ada namanya Persis, ada Al-Irsyad, ada namanya Al-Wasliyah, ada di Lombok Nahdlatul Watan, ada di Sumatera Utara Al-Jamiatul Wasliyah, ada namanya Matla'ul Anwar. Jadi kalau mau dikelompokkan, banyak sekali. Maka ini hanyalah organisasi sosial kemasyarakatan, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana caranya agar istiqomah menjadi perempuan solehah di akhir zaman? Alaikum bil jamaah, komunitas
jilbabers, komunitas hijabers. Nah, jadi sekarang alhamdulillah sudah banyak komunitas. Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Saya macam-macam tempat sudah banyak ketemu komunitas. Kemarin di Medan ada namanya Forum Komunikasi Forum Persatuan Muslimah. Jadi muslimah-muslimah ngumpul, ada lebih kurang 600 followers lengkap. Mereka yang pandai masak, buat keripik, buat peyek, buat bolu, ngumpul bersama, ngaji sama, dan jualan barang, tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dan omsetnya luar biasa. Jadi buat jamaah, karena serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Dengan berjamaah kita akan bersama macam-macam. Saya pernah ketemu jamaah namanya komunitas jombloan sejati. Pernah juga ketemu komunitas geng motor syariah. Ada lagi komunitas hijab pro, komunitas hijrah tanpa tato. Jadi yang boleh ikut komunitas ini hanya yang bertatu saja. Yang nggak punya tato nggak boleh ikut. Mantan-mantan bertatu. ربنا يا ربنا